artian ketika ada di majelis, kita jangan menempatkan diri kosong banget gitu ya. Tapi harus ada setengah air terisi. Kenapa? Karena setengah air ini berfungsi untuk memfilter. Barangkali gitu ya, ternyata yang disampaikan oleh saya itu adalah kesalahan, maka teman-teman di sini boleh banget untuk menyampaikan sarannya, masukannya, oh teh punten ini keliru gitu ya. Dan setengah kosong itu untuk mengisi hidayah dan keilmuan yang Allah kasih untuk kita. Oke, jadi kita sepakati ya, teman-teman di sini jangan mengosongkan pikiran dan hatinya, tapi tetap ingat lagi keilmuannya ketika grand opening kemarin, dan boleh dipakai untuk memfilter keilmuan pada pagi ini ya. Oke, lanjut lagi. Ini nggak bisa full layar ya? Oke, nggak bisa full layar? Nggak bisa. Nah, jadi pagi ini kita akan memulai dari sesuatu yang basic banget nih. Mangga, ini nggak bisa di fullnya, Tevir? Itunya di enable editing dulu, ntar bisa di full layar. Enable dulu, editing tuh yang di atas, nanti baru bisa, nah itu. Oke, nah jadi pagi ini kita akan memulai sesuatu dari hal yang butuh banget, yaitu fitrah. Tadi udah ada spoiler ya. Kenapa harus PPT? Karena biar kejutan gitu ya, biar nggak ketahuan topik selanjutnya apa. Nah, kenapa sih kita harus memulai sesuatu dari yang udah Allah kasih ke kita, yaitu fitrah. Nah, makanya kita sekarang nih dari hal yang mendasar dulu. Apa yang teman-teman tahu terkait fitrah? Masih belum bisa ya? Udah nggak apa-apa. Nah, jadi kalau dengar kata fitrah, pasti kita udah nggak asing lagi nih ya sama Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Tapi sebenarnya kalau di Quran kayak gimana sih fitrah itu? Itu dijelaskan dengan tiga diksi gitu ya. Pertama, itu ada di Quran surat 30 ayat 30, di mana di sana biasa disinggung dalam Idul Fitri, yang artinya jalan yang benar. Kalau yang kedua, itu biasanya identik dengan bayi yang baru lahir, itu fitrahnya kondisinya. Nah, fitrah di sini dalam artian suci gitu ya, dan itu dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan yang terakhir itu biasanya ada di perjanjian kita ketika di alam ruh. Allah bilang itu fitrah juga di Quran surat Al-A'raf ayat 172, yang mana di sana artinya itu asal kejadian atau misak kalau di Al-A'raf itu. Nah, artinya kalau kita gabungkan fitrah ini dengan tiga kata ini, kita bisa dapat nih kalau ternyata fitrah itu adalah kondisi jiwa seseorang atau jiwa manusia yang mengakui eksistensi Allah. Jadi ternyata dari lahir kita udah dikasih sama Allah itu jiwa yang ya udah kita ngakuin Allah gitu. Gimana teh kalau ada ateis atau agnostik gitu ya, yang tidak bertuhan atau tidak beragama? Hakikatnya itu kita seseorang itu lagi kehilangan tujuannya atau lagi lupa gitu ya, lagi hilang ingatan. Tapi sebetulnya apa yang udah Allah kasih itu adalah sesuatu yang udah fitur dari sananya gitu. Makanya hal yang wajar, orang yang ateis pun ketika misalnya dia tenggelam di lautan, pasti yang disebutin, oh my God gitu. Ya Tuhan, walaupun dia katanya nggak percaya Tuhan, tapi pasti itu tuh bakal keceplosan gitu. Nah, terus bukti lainnya nih, emang iya gitu kalau kita itu punya fitrah, kita bisa lihat di bayi. Ya. Kalau kita mau tahu fitrah kita ada atau tidak tuh kita lihat bayi aja. Nah, silahkan ke slide 8. Nah, kita lihat bayi. Coba ada nggak bayi yang nggak bangun tengah malam gitu? Pasti semua bayi tuh ngalamin bangun tengah malam. Kenapa coba? Karena emang waktu yang paling Allah suka itu ya sepertiga malam. Makanya bayi itu bisa menggambarkan fitrah seseorang. Terus yang kedua, bayi itu suka dengan kebersihan.
Cobain aja di sini. Kalau kita lihat bayi, misalnya dia pup gitu ya, atau pipis, pasti dia nangis. Karena fitrahnya bayi itu sukanya yang bersih, gitu ya. Terus bayi juga aktif bergerakan ya, makanya gak mau diam gitu ya. Pengennya jalan-jalan, lari-lari. Dan ternyata fitrah bayi juga tidak mudah menyerah. Dimana ada bayi sekarang lagi belajar jalan, terus dia jatuh, akhirnya dia pundung. Udahlah, aku mah capek, gak mau latihan jalan. Kan enggak gitu. Karena fitrahnya bayi itu gak mudah nyerah. Dan dimana ada misalnya bayi atau anak kecil pas temenan tuh pilih-pilih teman. Kamu mah jelek, aku gak mau temenan sama kamu, kan gak ada ya. Nah, jadi dari anak kecil atau bayi itu bisa nunjukin, oh ya ternyata fitrah seseorang itu mengakui eksistensi Tuhan. Terus tadi yang terakhir, senang berpikir. Makanya jangan aneh kalau ada anak kecil nanya-nanya, bunda, Tuhan itu di mana sih sebenarnya? Kenapa kita harus nyembah Tuhan? Kan pasti pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Nah, itu membuktikan kalau fitrah yang dijelaskan dalam Quran itu benar gitu ya. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya, nah gimana cara untuk, kan fitrah tuh tadi kita tahu eksistensi Allah gitu ya. Gimana nih cara kita kenal sama Allah? Kita aja sama temen butuh kenalan gitu. Nama kamu siapa? Oh, nama aku Teh Erni misalnya. Oh, Teh Erni gimana orangnya? Nah, gitu pun dengan Allah. Ketika kita pengen kembali ke fitrah kita, kan fitrah itu fitur ya. Ketika nggak ada fitur tersebut, pasti ada sesuatu yang salah. Handphone yang harusnya buat komunikasi ternyata pakai ganjelan pintu, saking sultannya. Kira-kira gimana? Kan nggak cocok gitu ya. Nah, sama halnya dengan fitrah kita. Ketika diri kita ngerasa galau terus gitu ya, bisa jadi fitrah kita yang hilang, atau fitrah kita udah mulai luntur. Nah, salah satu cara mengembalikan fitrah itu dengan kita kenal dulu nih pencipta kita, kenal dulu Allah kita. Dan Allah tuh ngenalin dirinya tuh ada dengan 2 nama di sini gitu. Kayak kita aja, nama aku Yuli, tapi nama panjang aku Yuli Anti. Nah gitu. Nah, Allah juga gitu. Allah tuh ketika mau kenal, kalau kita mau kenal sama Allah, kita harus tahu dulu nih, Allah tuh sifatnya kayak gimana sih. Dan Allah tuh kenalin dirinya di depan hambanya itu dengan 2 nama, Rob sama Ilah. Nah, di sana di pertama yang Rob ada pabrik Oppo. Kita bayangkan makhluk sama Rob tuh beda ya. Contoh makhluk tuh ini pabrik Oppo. Pabrik Oppo pas udah bikin HP Oppo terus dijual, si pembuat Oppo-nya bisa ngendaliin nggak HP Oppo-nya di mana, dibeli oleh siapa, terus rusaknya segimana? Kan enggak. Ya udah manusia mah cuma bisa nyiptain doang, bisa buat doang bahkan, tapi nggak bisa memelihara. Tapi kalau Allah itu sifatnya ketika bikin kita, udah menciptakan manusia nih, pas udah menciptakan teh nggak langsung dilepas gitu. Jangan kira ketika kita ngerasa sendiri, Allah tuh nggak peduli gitu sama kita. Enggak, Allah tuh pasti peduli sama kita. Cuman kadang bentuk kepeduliannya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tuh makanya di sini Allah tuh ngejelasin, nih aku Rob loh, nggak cuma nyiptain kamu doang kata Allah. Aku juga memelihara kamu, aku juga mengatur kamu, aku juga ngasih rezeki kamu. Itu makanya Rob ini sering banget dipakai di doa-doa. Doa untuk orang tua, Rob pikfirli, Rob, ya Allah ampuni aku gitu, dosa-dosa kedua orang tuaku. Terus doa meminta ilmu, Rob bizidni ilma. Nah, pakai Rob juga kan. Terus doa meminta kemudahan, Robbi yasir wala tu'asir. Ada yang pakai Robbi, ada yang pakai Allahumma. Banyak banget yang pakai Rob. Berarti kalau misalnya kita dengar doa atau kita berdoa gitu ya, dengar kata Rob, berarti Allah tuh lagi pengen kenalin, aku loh yang merawat kamu, aku yang melihara kamu. Itu makanya kalau kita lihat sifat Allah yang Rob ini, itu kita kayak lihat orang tua ke anaknya gitu. Lihat ibu ke anaknya, ibu udah capek-capek, udah tersakiti ketika melahirkan, tapi kok nggak pundung gitu ya, nggak benci, tapi justru malah sayang.
Ya, perasaan itu tuh yang bisa kita samakan gitu. Orang tua aja sesayang itu sama kita, apalagi Allah lebih dari orang tua kita gitu. Dan ini penjelasannya ada di Al-Alaq sebenarnya ya, tapi ini nanti akan lebih jelasnya ketika ada pembahasan terpisah terkait akidah. Dan yang kedua, Allah ngenalin dirinya nih namanya dengan ilah. Di sini ada gambar apa? Dilan ya sama Milea. Kenapa pakai Dilan sama Milea? Karena Dilan Milea itu adalah contoh di mana kita bisa melihat, oh ternyata sebucin itu ya dua sosok manusia. Di mana di sini mereka tuh bisa saling jatuh cinta, bisa saling berkorban. Misalnya Milea pengen sate, tapi ternyata Dilan dapetnya soto. Mileanya bakal terima gak? Biasanya enggak. Aku pengennya sate. Akhirnya Dilan keliling-keliling gitu ya, nyari-nyari sate walaupun ketemunya cuma soto. Nah, jadi ini sosok dua manusia yang saling mencintai aja bisa saling berkorban gitu. Dan sosok ilah atau sifat ilah itu yang pengen jadi dominasi gitu. Kalau orang lain aja pacaran bisa segitunya, ini Allah tuh sama gitu, kayak manusia yang juga punya rasa, punya hati, tapi jangan dibayangin kayak manusia ya. Oh iya hatinya lope-lope, enggak. Allah juga punya kecemburuan gitu terhadap kita. Ketika hati kita terisi oleh selain Allah, itu Allah biasanya cemburu gitu. Makanya sifat ilah ini adalah gimana caranya Allah bisa jadi dominan hati kita, dominasi hati dan pikiran kita. Nah, biasanya ini dijelaskan di Quran surat Al-Ikhlas. Oke, next selanjutnya. Teh Vira. Nah, ini ada gambar ya, serigala dan rusa. Ada yang pernah dengar kisah serigala dan rusa? Mungkin di sini tahunya serigala dan rusa itu saling bermusuhan gitu ya. Padahal ternyata setelah ada penelitian dari Barat nyimpen CCTV di hutan yang emang isinya rusa sama serigala selama 1 tahun, ternyata setelah dipantau rusa dan serigala ini tuh ternyata bersahabat. Ada yang tahu nggak persahabatannya? Dan ini tuh sangat-sangat jauh dari realistis film-film gitu ya. Kan kalau di film mah rusa tuh jadi buruannya serigala. Ternyata pas udah diteliti selama setahun, oh ternyata lebih sering mereka sahabatan, bestian. Ternyata pas udah diteliti, wah kenapa ini bestian gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 10 rusa, mereka berjejer, terus 4 serigala depan, 4 serigala belakang, dan mereka tuh jalannya rukun gitu. Kebayangnya jalan rukun, nggak ada perselisihan. Ternyata ternyata ada kesepakatan di antara mereka. Ketika jam makannya serigala ini muncul, maka serigala itu akan menentukan satu rusa. Jadi dari 10 rusa itu tuh si 8 serigala ini nggak akan hauk milih satu, tiap serigala satu rusa gitu ya. Tapi 8 serigala tuh udah menetapkan yang mana nih rusa yang mau dipilih gitu. Dan ketika mereka kurang beruntung, serigala ini kurang beruntung, maka gagal nih dapat rusa. Ternyata rusanya cekatan. Dan jam makannya udah habis. Serigala itu akan berhenti. Udah pada waktunya itu akan berhenti dan memilih untuk menahan laparnya. Kebayang nggak? Kalau di kita meren, ya udah aku mah udah kuat. Terus berburu sampai dapet gitu. Tapi kalau serigala tuh enggak, udah ada jamnya gitu. Kalau di kita tuh jam makan siang misalnya, jam 12 sampai jam 1. Mereka bakal terus berburu rusa. Ternyata rusanya tuh yang mereka pilih tuh pinter, cerdas. Ya mereka nggak akan beralih ke rusa lain gitu. Jadi dari sanalah ketika serigala udah habis jam makannya dan rusanya juga nggak bisa ketangkap, ya udah serigala itu kembali ke tempatnya, kembali melindungi rusa dari berbagai ancaman. Tapi nanti ya gitu resikonya si rusanya juga udah sadar diri, oh iya nanti bakal ada yang diterkam nih 1 ekor. Ya itu mah untung-untungan gitu ya. Nggak sugan
ketika ada satu rusa yang udah ketangkep, rusa lain jadi marah, ih kamu kenapa makan anak saya? Enggak, ya udah, mereka udah, oh dia yang jadi inceran, ya udah gitu ya. Nah dari kisah ini sebuah hal yang menakjubkan gitu ya, dari kisah serigala dan rusa bisa se-insightful itu terkait komunikasi. Itu komunikasi antar hewan yang gak punya akal tapi punya insting aja. Nah, apa kabar nih dengan kita yang tadi udah dikasih fitrah mengenal Tuhan, tapi ternyata kita belum tahu nih cara berkomunikasi dengan Allah selaku Tuhan kita. Kan tadi kita baru kenalan ya dengan dua nama Allah, yaitu Rabb dan Ilah. Nah, terus cara berkomunikasinya gimana? Nah, ini harus pembahasan lebih lanjut gitu ya buat teman-teman di sini. Ini ada di Quran surat Al-Alaq dan Al-Ikhlas, di mana ternyata untuk berkomunikasi dengan Allah tuh kita butuh 3T. Taslim, takzim, dan tahkim. Taslim itu artinya berserah, takzim itu artinya kita memuliakan Allah, dan yang ketiga tahkim itu artinya kita menggunakan hukum Allah gitu. Jadi kita akan susah gitu berkomunikasi dengan Allah ketika kita nggak tahu tiga implementasi ini. Nah, next slide. Nah, ternyata ketika kita mau komunikasinya lancar, kita butuh perantara nih. Perantaranya siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Di mana Allah jelaskan kalau di Quran surat Al-Fat ayat 8 ya, kita harus kenal dulu nih, Rasul diutus sama Allah tuh bawa apa sih? Ya kayak misalnya kita butuh ilmu, tapi nggak bisa langsung dapat ilmunya, butuh dosen gitu. Nah, kita harus tahu dosennya apa backgroundnya gitu kan. Nggak mungkin kita mau belajar sosial, tapi nanyanya ke dosen sains, kan nggak nyambung. Nah, begitupun dengan kita. Ketika kita ingin komunikasi dengan Allah, kita harus kenal dulu nih sama Rasulnya. Rasul tuh bawa apa sih? Terus apa yang bisa kita dapat dari Rasul? Dan ternyata di Quran surat Al-Fat ini dijelaskan kalau Rasul tuh bawa 2 hal, yaitu huda atau petunjuk dan dinul haq. Huda atau petunjuknya tuh udah Rasul sampaikan ke kita, yaitu Al-Quran. Nah, dinul haq ini nih yang jarang banget di luaran dibahas gitu ya. Dinul haq ini yang disebut adalah sistem gitu. Lanjut. Nah, gambar emang sistem kayak gimana gitu ya. Ibaratnya kayak gini, sistem pencernaan bakal jadi sistem pencernaan nggak kalau nggak ada tenggorokannya, nggak ada kerongkongannya, kan enggak, berarti nggak dikatakan sistem gitu, tapi dikatakan pencernaan aja. Sistem pernapasan bakal jadi sistem pernapasan nggak kalau nggak ada paru-parunya. Nah, jadi yang dimaksud sistem di sini itu adalah lengkap dan menyeluruh gitu, nggak ada yang kurang. Jadi sistem itu kayak sistem pembelajaran, nggak mungkin jadi sistem pembelajaran kalau nggak ada pengajarnya, cuma ada muridnya aja, atau nggak ada kurikulumnya, atau nggak ada muridnya mungkin. Nah, sama halnya dengan sistem yang dibawa Rasul gitu. Ketika Rasul di Makkah, Rasul bisa nyampein Quran, tapi nggak maksimal jadinya gitu. Makanya waktu Rasul lagi sholat di Ka'bah, dilempari batu, terus disimpen jeroan unta sama Abu Lahab atau Abu Jahal gitu ya. Nah, artinya kan walaupun yang disampaikan Rasul benar gitu ya, walaupun orang lain juga tahu itu petunjuk, tapi karena sistemnya nggak ada gitu, jadi Rasul nggak maksimal ibadahnya. Terus kita tahu Allah ngasih petunjuk mengharamkan kita untuk riba dan syirik, tapi karena sistemnya nggak support kita gitu ya, akhirnya tetap aja gitu di Ka'bah banyak banget berhala-berhala, dan meskipun menyimpang gitu ya, walaupun mereka ngaku Islam tapi ternyata menyimpang. Jadi di Arab ini tuh ya, dilihatin di Arab ketika Muhammad belum dijadikan Rasul, itu orang-orang Arab tuh udah pada tawaf. Kalau ditanya tawaf tuh ngapain, mereka pasti jawabannya ya ini tuh
agama yang udah diturunkan dari Ibrahim. Tapi ternyata banyak ritual yang ditambahkan gitu ya. Kurban yang harusnya kan kalau kita kurban tuh dibagikan gitu ya buat orang yang membutuhkan. Tapi saat itu kurbannya tuh buat kayak sesajen gitulah. Nah, akhirnya dari sini ternyata Allah punya reason gitu ya, punya alasan kenapa ngirim Rasul itu dengan dua hal, huda dan sistem, petunjuk dan sistem. Karena petunjuk doang nggak bisa berjalan kalau nggak ada sistemnya. Sistem doang juga nggak akan bisa nggak akan bisa berjalan baik kalau nggak ada petunjuknya dari Allah. Nah makanya akhirnya Rasul mendapatkan tempat gitu ya. Allah ngasih jalan keluar. Gimana nih biar sistem sama Quran ini bisa berjalan bersama? Dikirimlah orang-orang dari Yastrib. Dan orang-orang ini dakwah gitu ya ke semua rumah gitu ya. Hampir nggak ada rumah yang nggak terketuk gitu ya. Jadilah Madinah ini. Gitu. Akhirnya Rasul hijrah ke Madinah dan para muslim yang lainnya. Dan di sanalah orang-orangnya udah pada nerima Rasul gitu. Akhirnya mau menjadikan Rasul sebagai pemimpin gitu ya, biar petunjuknya bisa berjalan, ibadahnya juga bisa maksimal, dan sistemnya juga bisa tegak gitu. Nah jadi disinilah salah satu alasan gitu ya, bisa jadi ketika fitrah kita menyimpang karena sistem atau lingkungan itunya tuh nggak support gitu ya. Misalnya kita lagi semangatnya ibadah, sistemnya memaksa kita untuk mager, rebahan gitu ya, memaksa kita untuk terus kerja, ya udah susah gitu. Makanya tadi sistem dan petunjuk ini harus berjalan berirama. Oke, mati ya, share screen-nya nggak apa-apa. Selanjutnya, apa hubungannya dengan Ramadan gitu? Katanya tadi Ramadan mindfulness gitu ya, tapi kok jadi bahas itu? Kenapa mereka saling berhubungan gitu ya, antara yang tadi kita mengenal fitrah dan Ramadan? Karena Ramadan itu momentumnya kemenangan. Ketika tadi Rasul nggak bisa beribadah maksimal di Mekah, ternyata Rasul bisa maksimal, bisa menang ketika di Madinah. Makanya ketika di Madinah perang Badar, oke, menang gitu ya. Perang Khandaq, oke, menang. Perang Uhud nggak kalah, cuman seri gitu. Nah, makanya di Ramadan ini sebenarnya itu adalah momentum kita untuk simulasi Madinah gitu ya, simulasi peradaban Islam gitu. Dan biasanya kenapa Ramadan itu penting? Karena ada peristiwa penting juga. Pertama, turunnya Al-Quran. Semua yang berhubungan dengan Quran itu spesial. Turun di bulan Ramadan, bulannya jadi spesial. Turunnya kepada Rasulullahnya jadi spesial. Turunnya untuk siapa? Quran untuk umat muslimnya jadi spesial. Gitu. Jadi apapun yang berhubungan dengan Quran itu pasti spesial. Gitu ya. Terus peristiwa penting lainnya yang menunjukkan kemenangan gitu ya, yaitu Fathu Mekah. Itu terjadi di bulan Ramadan juga. Perang Badar itu bulan Ramadan juga. Dan yang terpenting nih, kemerdekaan Indonesia itu bulan Ramadan juga, 17 Agustus 45. Jadi ketika kita ingin kembali ke fitrah kita, emang kita harus mengingat ulang nih sejarah masa lalu. Apa sih yang bisa membuat fitrah kita terjaga? Ya salah satunya kemenangan ini. Gitu ya, kemenangan menjadi orang-orang terpilih yang memenangkan diri kita gitu ya di bulan Ramadan ini. Lanjut lagi. Terus kenapa kalau udah menang? Kan biasanya gitu ya, kalau pikiran-pikiran yang bingung, ya terus kenapa kalau udah menang, dah aku mah gini-gini kayaknya gitu ya, mau Fathu Mekah ya gini, mau perang Badar ya gini gitu. Nah kita lihat di sini ada bukunya Mario Kondo ya, kalau pada tahu. Itu tokoh di Jepang yang punya bukunya tuh wah bestseller banget, The Life Changing Magic to Tidying Up gitu ya. Jadi di sini Mario Kondo itu punya prinsip yang simpel banget. Gimana keajaiban hidup bisa berubah dengan merapihkan.
Jadi buku itu laris banget karena orang-orang tuh yang punya masalah pengen gitu diubah kehidupannya lebih baik. Kayak di sini bilangnya life changing magic gitu ya. Jadi Marie Kondo ini punya prinsip ketika kita ingin pikiran dan hati kita nggak pusing, itu hal yang paling mudah kita lakukan adalah merapikan barang kita. Di sini rada mungkin buat yang belum pernah baca bukunya rada aneh gitu ya. Apa hubungannya merapikan barang dengan solusi kehidupan kita? Bahkan dulu ada profesor yang dia tuh pusing banget, ya udahlah manggillah Marie Kondo ini. Dipanggillah Marie Kondo ini, terus kata Marie Kondo gitu ya, coba rapih buku kamu semuanya, kan namanya ke profesor ya, bukunya banyak kayak Habibie gitu loh, kan Habibie juga punya ruangan khusus untuk buku. Nah, dia minta silahkan semua buku ini dikumpulkan dalam satu tempat. Terus profesornya nggak nerima dong, janganlah, ini banyak banget gitu ya, ratusan buku, kayaknya nggak akan bisa aku beresinnya lagi. Ya udah, kata Marie Kondo, ya udah, saya nggak akan bisa menyampaikan solusi permasalahan kamu kalau kamu nggak ngikutin arahan saya. Ya udahlah, profesornya nurut aja gitu ya, gabungin semua buku dalam satu tempat, dan itu ratusan kayak perpustakaan lah, gimana ya, dalam satu tempat. Terus instruksi selanjutnya Marie Kondo ini minta silahkan pilih buku yang saat ini lagi kamu butuhkan. Dari ratusan buku paling cuman belasan lah yang dibutuhkan saat itu. Terus Marie Kondo-nya bilang, silahkan buat buku ini nggak di sini, bebas, mau dibakar, mau dibuang, mau disumbangin, mau dibagiin, terserah. Terus profesornya jelas protes lah ya, wah saya nggak bisa, ini bukunya penting semua gitu. Ya udah, saya tidak bisa melanjutkan. Singkat cerita, profesornya nurut, dan ketika gudang bukunya udah kosong gitu ya, udah tinggal dikit, Marie Kondo bilang, gimana perasaannya? Iya ya, koplong, kata profesor. Coba masalah kamu sampein, pas sudah disampaikan masalahnya, ternyata itu lebih, ternyata solusinya sesimpel itu. Masalah yang segitu numpuknya ternyata bisa dikurangi dengan sedikit barang. Makanya Marie Kondo itu punya quote-nya di sini tuh, punya prinsip. The best way to find out, cara terbaik untuk menemukan what we really need is to get. Cara kita menemukan apa sebenarnya yang kita butuhkan itu dengan rid of what we don't. Jadi kita menyingkirkan apa yang tidak kita butuhkan. Ternyata prinsip ini tuh udah mendunia banget ya, dari Marie Kondo ini bilang cara kita menemukan kebutuhan kita yaitu dengan menyingkirkan dulu apa yang gak kita butuhkan. Nah, apa hubungannya sama hidup kita? Bisa jadi hidup kita ngerasa gak tenang, resah, itu karena ada sesuatu yang belum kita buang gitu, yang kita sebenarnya kita nggak butuhkan tapi belum kita buang. Misalnya masa lalu gitu ya, yang di sini punya trauma khusus gitu. Makanya akhirnya banyak banget orang yang healing tapi tetap aja pusing gitu ya, tidak menghilangkan pusingnya karena kita sendiri nggak tahu kebutuhan kita apa. Dan salah satu cara mengetahuinya ya tadi, dengan menyingkirkan dulu apa yang nggak kita butuhkan gitu. Dan akhirnya terlalu banyak distraksi ini yang bikin kita lupa apa sih sebenarnya kebutuhan kita. Jangan-jangan yang kita pikirkan selama ini tuh bukan kebutuhan, justru malah itu tuh cuma lewat, tapi malah jadi fokus perhatian kita. Yang sebenarnya harus kita pikirin malah kita lupa pikirin. Nah, makanya salah satu tips gitu ya, gimana kita bisa tahu kebutuhan kita, ya tadi ya, dengan menyingkirkan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Next. Ini saya kalau ngobrol secepetan emang ya, jadi nanti sampein aja kalau ada yang bingung. Nah, ini pada tahu kan ya, Novia Widyasari. Ini berita viral banget, dimana dia 2 kali hamil, 2 kali aborsi. Nanti beritanya bisa teman-teman lebih tahu lah lebih lanjut ya. Ini salah satu hal-hal yang bisa mendistraksi pikiran kita gitu.
lingkungan kita, itu bisa sekali mendistraksi pikiran kita. Akhirnya yang sebenarnya kita nggak tahu masalah kita apa, tapi hal-hal kecil kayak gini kalau terus-menerus ada dalam pikiran kita, itu bisa jadi apa ya, jadi mempengaruhi. Nah, lanjut. Ini pasti udah pada tahu juga ya, berita suaminya anaknya selingkuh dengan ibu kandungnya sendiri gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada penculikan anak, yang dimana di sini tiap organ tubuh tuh punya harga, punya nilai. Jadi motif penculikan anak gak jauh-jauh dari harta ya, dari kebutuhan ekonomi. Gitu. Lanjut lagi. Nah, jadi tadi itu adalah contoh berita yang bisa jadi kita lupakan gitu. Kita saking apatisnya kita tuh nggak peduli sama berita kayak gitu. Yang kita pedulikan malah harta, tahta, cinta. Duh gimana ya si doi. Padahal sebenarnya hal itu tuh nggak usah dipikirkan gitu. Tapi butuh diikhtiarkan. Justru, tapi kan nggak penting juga mikirin berita tadi emang apa ngaruhnya. Nah, next. Jadi ternyata Ramadan yang mindfulness gitu ya, yang penuh kesadaran itu ketika menjadi versi yang lebih dari kemarin. Kebanyakan orang ketika Ramadan itu cuma melakukan aja gitu, melakukan yang banyak. One day one juz. Tapi kita nggak pernah mendalami gitu. Buat apa sih one day one juz? Tilawah. Kita mau hafalan Quran. Terus hafalan Qurannya buat apa? Jadi mindfulness Ramadan ini ketika kita bisa menjadi versi terbaik kita lebih baik dari kemarin. Nggak sekedar melakukan lebih banyak hal. Itu yang membedakan orang-orang sukses dengan orang yang enggak gitu ya. Orang sukses, dia ingin jadi versi terbaik dia. Kalau kemarin aku cuman jadi tilawatil Quran, barangkali besok aku bisa jadi musyrifnya, atau yang ngenalin Qurannya, atau yang memeriksa tahsinnya gitu. Jadi udah nyiapin 5. Jadi dari berita tadi hubungannya apa berita dengan yang sekarang gitu ya. Kadang ketika kita punya fokus lebih luas, misalnya dengan kita punya kepedulian gitu ya, ada generasi kayak gini, dia sampai rela bunuh diri karena ditinggal pacarnya gitu ya. Ada tadi menantu sama mertua sama ibu kandung sendiri kayak gitu. Nah itu karena kebanyakan fokusnya itu tentang diri. Sedangkan kalau mindfulness Ramadan ini tentang kontribusi apa sih yang mau kita kasih. Makanya dulu kenapa Islam bisa selalu menang gitu ya, Fathu Mekah, Badar, karena muslimnya tuh nggak fokus sama diri sendiri. Akhirnya masalah diri itu sama Allah diangkat. Masalah diri itu ya udah jadinya tuh baik-baik aja gitu, karena fokusnya tuh umat. Tuh, jadi kalau di sini ada yang masih punya masalah diri, coba cek, barangkali kita butuh kontribusi. Next. Nah itu ya. Jadi kita bisa memaknai Ramadan ini, bisa mindfulness Ramadan ini dengan memenangkan gitu. Dan kemenangan itu ketika kita bisa melakukan 3 hal. Menikmati ibadah, nggak cuma formalitas. Biasanya kan, aku harus one day one shot nih. Akhirnya kita baca Qurannya nggak dinikmati. Boleh kita bertarget, tapi jangan lupa dinikmati. Yang kedua, jangan lupa mengambil langkah kebaikan. Karena kalau kita ibadah buat diri sendiri, itu beda nilainya dengan kita beribadah untuk kebaikan bersama. Mungkin kalau kita baca Quran sendiri, pahalanya cuma 1, tapi ternyata kalau kita ngajakin orang nih buat sama-sama baik, sama-sama hijrah, itu bisa berkali-kali lipat. Dan yang terakhir, jangan sampai kita nggak mau ngambil langkah kebaikan karena alasan diri. Boro-boro ngajakin orang lain hijrah, aku sendiri aja belum bener teh. Jangan sampai kita menjadikan masalah diri itu untuk kita nggak kontribusi. Ya, jadi yang terakhir, selesai berbenah diri. Dan sebenarnya berbenah diri itu akan selesai ketika kita ada niatan untuk berbuat lebih untuk orang lain, gitu ya, untuk kebaikan. Ya, jadi 3 hal ini akan membawa kita kepada kemenangan Ramadan. Lanjut. Ya.
Nah ini terakhir, hidup hanya sekali ya, jangan pergi tanpa arti. Jangan sampai pas kita pergi itu ternyata orang teh cuma ingat nama kita aja, gak ada yang diingat dari kebaikan kita. Itu karena hidup itu bukan tentang durasi ya. Oh udah sekarang aku masih usia muda, ntarlah kalau udah hebat, udah keren, udah sukses, baru mau kontribusi. Nah, jangan ya. Jadi bisa mulai dari sekarang, karena dreaming and sharing is empowering ya. Karena dengan mimpi dan berbagi itu kontribusi yang sesungguhnya. Terakhir, kan nanti ada sisi diskusi. Nah gitu, jadi dengan mindfulness Ramadan ini harapannya kita bisa punya semangat untuk menikmati ibadah, kemudian kita bisa merencanakan apa nih kontribusi kita yang mau kita lakukan untuk kepentingan bersama, dan terakhir jangan lupa untuk menyembuhkan diri dari setiap luka-luka yang mungkin bagi kita itu masih menjadi problem kita. Oke, paling itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau misalnya tidak dimengerti, bisa ditanyakan aja ya. Mangga diserahkan lagi ke Teteh Momot. Wah, Masya Allah, jazakillah Teteh yang udah menyampaikan materi-materi yang buat kita makin semangat gitu ya dalam menjalankan Ramadan. Nah, sebelumnya paling di sini mau denger dulu aja tanggapan dari teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang mau Barangkali teman-teman ada yang mau di-sharingkan, menanggapi atau bertanya ya Teh. Boleh, ini kita buka sesi diskusinya bersama-sama. Oke, kenapa ini ada yang raise hand sepertinya? Sebentar. Ada Teh Deva ya, Teh Deva yang angkat tangan. Oke, halo Teh Deva. Oke. Oh, kepencet Teh, maaf. Oh, kepencet katanya ya. Oke, boleh deh. Dari teteh-teteh yang lain coba kita di sini kita diskusi dulu dari yang sudah disampaikan oleh Teh Yuli. Kira-kira gimana nih? Ada tambahan, tanggapan atau ada pertanyaan dari teman-teman yang di sini? Tapi dan bertanya juga. Alhamdulillah, makasih banget nih buat Teh Yulianti ya tadi. Ilmunya benar-benar keren banget sih menurut aku. Benar-benar ya yang mungkin melihat dari judul, kalau misalkan sepintas ya pasti mikirnya paling ngomongin Ramadan gitu. Wah ternyata pas ikut, wah ini di luar nalar ya. benar-benar ini banget ya, moderat banget gitu bahasannya itu dari awal sampai akhir tuh. Benar-benar bikin mikir gitu. Wah ternyata sedemikian wahnya ya ternyata judul yang sudah ini gitu. Jika dikaji dengan benar-benar dalam, dari mulai tadi fitrah keimanan sampai masuk dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, sampai ada pabrik Oppo itu tadi ya, milenial. Aduh ya ampun, itu benar-benar kayak membuka perspektif baru aja gitu. Jadi berasa terbuka juga pikirannya. Ada rekaman banget Teh? nih, makasih banget buat Teteh yang menyampaikannya. Bikin makin ini belajarnya harus benar-benar nambah lagi nih gitu. Tentang suatu hal tuh benar-benar berpikir luas ya. Terus mungkin ada sedikit pertanyaan juga buat Tetehnya ya. Berhubungan tadi yang membahas tentang kontribusi dan diri sendiri ya. Itu apa ya kalimatnya, kalau nggak salah, kalau misalkan kita terlalu fokus sama diri sendiri, nanti lupa kontribusi, mungkin gitu ya Teh, kalau dikalimatin. Nah ya, gimana sih? Karena memang kadang saya sendiri gitu ya, pernah mengalami mungkin pengalaman pribadi, ketika kita berkontribusi, kadang sampai lupa diri malah jadi kebalik ya. Nah saking berkontribusinya
terus keteteran sama masalah atau kepentingan diri sendiri. Mungkin lebih ke apa namanya tadi ya, menemukan kebutuhan diri sendiri. Selain berkontribusi, bagaimana sih caranya kita tuh biar nggak lupa juga sama kebutuhan kita gitu. Kadang mungkin karena saya sendiri gitu, orangnya tuh kadang ada perfeksionisnya. Jadi kalau udah satu tuh ya wah maksimal aja gitu itu. Kadang melupakan yang lain. Nah, ketika tujuannya berkontribusi ya kadang sampai lupa gitu sama kebutuhan sendiri. Itu mungkin tema pertanyaannya. Terima kasih. Oke, ini Teh Muhammad langsung dijawab aja atau gimana? Iya, boleh langsung dijawab aja Teh. Oke, Masya Allah. Teh siapa tadi nanya? Teh Ain ya? Ain. Ya. Oke, Masya Allah ya Kak Ain. Pertanyaannya sangat-sangat sangat-sangat bagus ya untuk para aktivis. Biasanya para aktivis ini yang akhirnya lupa diri gitu ya. Ada yang sampai tepar, jatuh, dan suatu ketika akan meledak di suatu waktu ya. Nah, jadi pertanyaan bagus tentang gimana cara kita memenuhi kebutuhan diri, mengetahui kebutuhan diri ketika waktu kita pun habis untuk kontribusi. Seperti itu bukan ya, Teh Ain? Oke, ya benar nggak? Ini izin konfirmasi dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau yang saya dapat gitu ya, dari minggu lalu yang pas banget saya dapat dari foundernya Gen Saladin, itu namanya Ustadz Edgar Hamas. Beliau bilang, apa sih yang bikin Al-Fatih itu bisa menang sejak muda? Kan beliau Al-Fatih udah bisa menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun ya. Tentu pasti ada tips and trick dong. Gimana dia bisa menyelesaikan masalah dirinya, kebutuhan dirinya, tapi tetap punya kontribusi yang tinggi gitu ya. Dan ternyata ada 3 energi yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih ini. Dan ini bisa jadi 3 energi yang sebenarnya kita butuhkan untuk memenuhi 2 hal tadi, kebutuhan diri dan kontribusi. Pertama, energy of mentorship. Terus ternyata di balik kerennya Muhammad Al-Fatih tidak luput dari mentorship gitu ya, dari berguru, karena biasanya guru yang akan lebih tahu kebutuhan kita apa. Misalnya sebenarnya kita tuh butuhnya nge-charge ruhiyah, bukan healing fisik. Kan beda ya, healing fisik mungkin menikmati, memanjakan mata gitu ya, memanjakan sejuknya alam, tapi ternyata hati kita nggak ada yang ngisi gitu. Jadi tadi cara kita memenuhi kebutuhan diri, pertama energy of mentorship. Kita wajib banget punya guru. Jangan sampai kita kontribusi tapi inisiatif sendiri gitu. Kalau punya guru, setidaknya kita punya seseorang yang bisa kita jadiin bahan konsultasi. Setidaknya pas kita lagi low back gitu ya, kita bisa minta charge ke guru kita. Ada yang menasehati kita. Dan ini teh guru yang beneran kenal sama kita ya, bukan guru aku mah Ustadz Khalid Basalamah. Oh, pernah ngobrol? Enggak, soalnya di YouTube aja. Nah, bukan guru kayak gitu ya. Bukan guru virtual, tapi emang guru yang real. Dia kenal kita, dia tahu arah kita kemana gitu ya. Terus yang kedua, no exchange gitu ya. Lupa pakai bahasa Inggris lah pokoknya ya. Yang kedua itu tidak ada alasan gitu. Jadi ketika kita ingin memenuhi kebutuhan diri, jangan sampai kita ada alasan untuk tadi, misalnya kita udah berguru nih, guru kita mengarahkan, Yuli tolong diundangnya ke sini gitu misalnya ya, tolong hari Minggu kita belajar ya. Ternyata kita lebih mementingkan kontribusi kita. Wahai guru, maafkan aku soalnya ini ada ngisi di sini. Nah, harusnya sebelum kita menjawab guru kita sampaikan dulu, Bu atau Pak, Ustadz, Ustazah, ini sebenarnya saya ada undangan buat ngisi di sini. Baiknya gimana ya? Jadi kita jangan langsung memutuskan sendiri, oh kita nggak akan belajar karena ada panggilan lain. Karena kita menempatkan guru kita tuh yang teratas gitu. Inilah kenapa dulu tuh yang diangkat adab sebelum ilmu.
adab yang dewasa tuh gini, adab kita kepada guru kita. Makanya peradaban Islam gak akan pernah tegak sebelum kita sebagai muslim menegakkan adab kita ke guru kita. Jadi tidak ada alasan di sini, itu adalah tidak ada alasan untuk kita lelah dan menolak permintaan guru kita. Dan ingat ya, pilih gurunya juga yang sesuai dengan ketentuan Allah gitu. Jangan sampai kita pilih guru yang ternyata menyimpang, gitu ya. Yang kedua, tidak ada alasan untuk kita menolak guru kita, panggilan guru kita. Dan yang ketiga, kita lupa, ini yang penting, bentar ya, ada catatannya. Wait. Bentar. Penasaran soalnya ini penting banget ini. Dari energi apati. Aduh, emang ya, ingatan juga milik Allah, guys. Jadi kalau ingatannya udah diambil, mau kita sekuat apapun mengingat ya. Jadi nggak ingat. Mungkin ada yang pernah lihat postingan Teteh dan ingat. Soalnya ada sih di postingan sebenarnya ya. Energy of mentorship. Oh, ini learn of history. Gitu ya. Yang ketiga tuh learn of history, yaitu belajar dari sejarah. Gitu. Dan history di sini tuh nggak selalu sejarah nabi, sejarah orang-orang keren, enggak, tapi minimal dari orang yang kita ikuti kelasnya gitu ya. Misalnya teman-teman di sini ikutan kelas hari ini, kelas besok. Nah, kita pelajari gitu pengalaman teteh-teteh akang yang udah berlalu tuh kayak gimana ya gitu. Karena bisa jadi apa yang kita alamin itu sama dengan yang dialamin orang-orang sekitar kita gitu. Jadi jangan sampai kita merasa yang mengalami hal itu tuh kita sendiri aja gitu. Jadi learn of history juga sangat penting untuk kita ya. Dan jangan dikira para sahabat gitu ya, para orang-orang keren dulu tuh nggak punya masalah ini. Punya juga kok, cuman nggak ke-expose aja gitu. Dan biasanya yang tahu masalah-masalah kayak gitu tuh guru kita. Makanya tadi perlu banget guru. Jadi kalau ditanya gimana cara memenuhi kebutuhan diri saat waktu kita habis buat kontribusi, itu ketiga tadi ya. Pertama, udah mentorship gitu ya, tentang mentoring. Kedua, tidak ada alasan untuk menyerah gitu ya, khususnya untuk menolak guru kita kalau diundang ataupun diarahkan. Dan yang ketiga, itu belajar dari pengalaman. Itu bisa pengalaman orang lain ataupun pengalaman sejarah gitu, karena sejarah itu pasti berulang, dan ketika kita udah paham sejarah pasti polanya kelihatan gitu. Oke. Dan yang terpenting adalah yang terakhir ya, kita libatkan hati kita gitu. Sebenarnya heart itu ada singkatannya gitu ya. Nah, tapi itu perlu bahasan lebih lanjut. Tapi yang pasti adalah kita bisa tahu kebutuhan kita ketika kita mengenali hati kita kayak gimana. Gimana tuh cara mengenali hati? Nah, ini butuh treatment khusus gitu ya. Kan banyak sekarang mah pelatihan self improvement gitu ya, kayak talent mapping, atau yang paling umum MBTI, atau kita bisa pakai Stephen. Kalau kalian pernah dengar ya, Stephen talent mapping itu adalah metode-metode yang mana kita bisa mengenali diri kita lebih dalam lagi gitu. Atau misalnya metode sidik jari juga, yang jelas kalau teman-teman butuh banget ngenalin diri teman-teman, itu butuh pelatihan khusus tentang diri gitu ya. Karena kerasa Tata udah ikutan itu semua, dan jadinya bisa tahu, oh ternyata aku teh contohnya apa ya, oh ternyata aku teh kalau ngobrol sama orang yang gak terstruktur teh pusing, karena ternyata struktur. Oh, jadi itu teh kita tahu gitu ya. Kita jadi tahu, oh aku teh ternyata kalau ngobrol teh harus dari why-nya dulu, baru ke how gitu, ke bagaimana. Sedangkan orang-orang kalau ngomong tuh langsung ke teknis tanpa ngomong reason-nya dulu atau why-nya dulu. Nah, baru tahu tuh pas udah tadi tes bakat dan minat. Mungkin itu bisa membantu teman-teman barangkali ingin
eksplor lebih dalam ya tentang diri sendiri. Oke, paling itu aja yang bisa disampaikan. Mangga diserahkan lagi ke Teteh Momot. Oke, atur nuhun Teh Yuli. Gimana nih dari Teh Ain? Apakah sudah mendapat jawabannya? Alhamdulillah terjawab sih. Lagi yang paling utama mungkin ya mentor sih. Karena kalau misalkan ditahan sendiri pasti kita kalau lagi down ya malah kayak lebih down lagi. Memang butuh banget ya orang-orang yang kayak mengarahkan, dan memang perlu banget gitu spirit dari orang lain gitu, khususnya orang-orang yang memang sudah lebih pengalamannya dari kita, mungkin gitu ya. Betul, Masya Allah. Semangat Teh Ain. Ya, makasih banget nih Teh ilmunya. Oke, atur nuhun Teh Ain, Teh Yuli. Ini ada pertanyaan lagi nih Teh di kolom chat. Masih di mood itu. Aduh, Teh Erni. maaf, aduh, malah nggak dibuka ya. Oke, atur nuhun Teh Yuli, Teh Ain juga gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari kolom chat. Sebentar, ini susah bukanya. Coba kita bacakan dulu ya. Di sini ada Teh Eva Silmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan soal pertanyaannya ya. Jazakillah Teh Yuli atas ilmu-ilmunya yang sudah disampaikan. Masya Allah, keren banget katanya. Izin bertanya, di mana kita bisa dapat gurunya Teh biar kita istiqomah katanya. Oh, ini nyambung dari pertanyaan Teh Ain ya. Setelah terjawab, terus ada pertanyaan lagi nih. Iya betul ya, nyari gurunya di mana nih Teh gitu, yang bisa benar-benar bersama dengan kita, mengingatkan kita gitu ya. Boleh Teh Yuli tanggapannya. Hatur nuhun Teh Eva untuk pertanyaannya. Nah ini nih yang biasanya digalaukan banyak muslim ya, karena alhamdulillah di Indonesia kan muslimnya mayoritas gitu ya. Dan sebenarnya ini perspektif guru yang harus kita ubah. Mungkin kalau di kuliah, sekolah itu yang jadi guru, dosen tuh harus tersertifikasi. Kamu jadi guru, jadi dosen aku emang lulusan apa? Oh aku lulusan London, lulusan Harvard gitu ya. Tapi beda di Islam itu. Di Islam itu nggak bisa disamakan dengan keilmuan dunia yang penuh sertifikasi gitu ya. Mana ada di Islam sertifikasi hati, kan nggak ada gitu ya. Nah makanya dulu di zaman Rasul ada Abu Sufyan namanya. Ketika Abu Sufyan udah masuk Islam, ternyata dicocokkan gitu ya. Rasul tuh memasangkan, Abu Sufyan kamu belajar Islamnya sama Bilal ya. Abu Sufyan nggak terima dong. Masa iya, aku presiden loh, presiden Mekah, masa sama budak sih? Kan Bilal itu hamba sahaya ya, sebelum dibebaskan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Sufyan tuh walaupun udah muslim, dia masih nggak terima gitu ya. Masa sih wahai Rasul, boleh nggak aku request aja gitu gurunya? Kata Rasul nggak bisa gitu. Di sini apa yang bisa kita lihat, tapi kan ini jarang terekspos kan gitu ya. Ya yang terekspos itu yang udah expert kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, padahal seorang Bilal pun jadi guru saat itu. Dan apakah Abu Sufyan bisa menolak? Ya bisa aja, cuman ya nanti berkahnya tuh kurang. Dan ternyata setelah dijalankan justru itu punya maksud, Rasul punya maksud memasangkan mereka berdua, karena guru itu tidak pandang bulu gitu ya. Jangan sampai ternyata kita menjudge seseorang dari cover. Kita lagi buang sampah, tiba-tiba ada tukang bersih-bersih nasihatin kita, Neng, nanti mah jangan dibuang ya, itu teh merusak kebersihan. Mungkin dalam hati kita, oh ya udah gitu ya, dan dia mah tukang sapu doang. Tapi dalam Islam, ketika tukang sapu doang itu juga nyampein satu ayat yang benar, itu nggak ada alasan untuk kita nggak nerima gitu. Jadi cara nyari guru yang paling mudah adalah ketika kita diajak untuk ke circle kebaikan. Karena guru itu nggak harus yang ustadzah gitu. Bisa jadi justru orang yang kayak Bilal, yang bagi kita tuh dia tuh cuman budak doang, bagi kita tuh dia cuman orang yang biasa, bahkan intelektualnya juga di bawah kita gitu ya. Tapi nggak ada yang tahu, bisa jadi justru keberkahan ilmunya di sana gitu. Makanya dulu ya walaupun presiden dimentorin sama budak, ya nggak ada kata, karena itu tadi di Islam nggak lihat background tapi lihatnya ketakwaan.
gitu. Jadi cara nyari guru ketika ternyata Allah tuh udah ngasih jalan dengan orang-orang terdekat kita. Misalnya teman kita ngajakin kajian gitu ya, atau ngajakin ngumpul gitu, ayo kita bareng yuk ke circle ini, circle kebaikan. Nah, jangan dulu kita tolak sebelum kita tahu ada yang salah. Kalau selagi isinya Quran dan Sunnah, lanjut gitu, bisa dapat guru. Jadi guru itu sebenarnya bukan dicari gitu ya, tapi kita butuh membuka hati. Jangan-jangan guru kehidupannya tuh udah ada, cuman kitanya aja yang nggak gitu. Dan biar istiqomah, dan kelihatan guru yang benar-benar akan selalu istiqomah ngajakin kita. Bisa jadi itu tuh jalan hidayah kita. Kita nyari yang jauh, padahal di dekat kita ada yang ngajakin gitu. Nah, jangan dulu kita tolak. Karena kita nggak pernah tahu kapasitas ketakwaan seseorang sampai benar-benar kita paham keislaman dia tuh lewat diskusi gitu. Kayak jujur ya, Teteh sampai di detik ini hijrah karena seseorang yang nggak pernah Teteh sangka gitu. Teteh lagi curhat gitu ya, pas lagi tingkat 3, lagi curhat ke teman, aku tuh sedih, kenapa? Temennya tuh juga yang biasa-biasa aja gitu, kerudungnya juga masih pendek, pakai celana gitu ya. Maksudnya bagi orang yang anak masjid tuh, oh ya udah dia biasa aja gitu. Terus aku curhat, ya aku tuh sedih, kenapa mentoring di mana-mana si mentornya tuh hilang kumaha. Aku ngajakin mentoring, mentornya bilang entarnya nunggu full team, udah mau full team gitu kan. Tiba-tiba teman Teteh yang satu ini tuh yang nggak pernah kelihatan ngaji gitu ya, nggak pernah kelihatan agamis, ya udah ayo ikutan aja sama aku. Hah, ikutan apa? Iya kan aku juga ngaji. Wah iya. Teteh tidak pernah berekspektasi hidayah Teteh itu dapat dari orang yang justru bagi Teteh tuh dianggap biasa aja gitu, karena dulu Teteh masih judge by cover gitu ya. Ternyata pas udah dijalankan, justru di sana Teteh menemukan guru Teteh gitu, guru yang ternyata seumuran, yang dia tuh ternyata lebih expert gitu ya dari sejarah, dari tahsin, padahal orang biasa gitu. Orang biasa dalam artian dia tuh nggak pernah yang nggak kelihatan agamis gitu, tapi ternyata dari sana keberkahan hidayah itu bisa Teteh dapat dan akhirnya bikin Teteh istiqomah sampai sekarang gitu. Jadi kalau ditanya guru itu nyarinya di mana, nggak dicari, tapi kita harus membuka hati lebih lebar lagi. Barangkali ternyata guru itu ada di depan mata kita, tapi kitanya yang masih nyari cover. Dia mah nggak ada covernya gitu. Oke, gimana? Mangga diserahkan lagi ke Teteh Muhammad, barangkali ada yang dibingungkan. Oke, ternyata iya ya bener, kalau nyari guru teh, kalau kita mah sekarang kayak harus nyari Ustadz Perik Siau misalnya, atau Ustadz Hanan Ataki yang bener-bener terkenal. Ternyata kalau tadi yang udah Teteh jelaskan, bisa siapa aja gitu ya yang menjadi guru kita, asal yang disampaikannya itu betul ya teh, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah gitu. Mungkin dari ilmu fikih memang banyak sumbernya ya teh, kadang menurut ulama ini, menurut ulama itu gitu, tapi ketika si guru itu pun menyampaikan ada ayatnya, oh iya gitu, kita terima gitu, enggak kadang saya pun mungkin pernah kayak mengalami hal seperti itu. Ini siapa nih kamu gitu nyampaikan hal-hal yang kayak gitu. Tapi benar sih, kerasa banget gitu ya teh, ketika kita punya mentor, ketika kita punya guru yang mengingatkan tuh, kita bisa lebih semangat lagi gitu menjalankan, terutama menjalankan syariat agama gitu ya, menjalankan kehidupan lebih ke ada yang ngarahin, ada yang ngatur gitu ya teh. Masya Allah. Coba nih gimana Teh Epa tanggapannya setelah menerima jawaban dari Teh Yuli? Masih ada Teh Epanya? Mana coba? Oh, oke, nggak apa-apa, mungkin Teh Epanya ada kesibukan lainnya. Oke, hatur nuhun Teh Yuli sudah memberikan jawabannya. Boleh teman-teman, satu pertanyaan lagi barangkali ya, sebelum kita akhiri acara webinarnya, karena ini sudah jam 6.23. Boleh 10 menitan lagi, barangkali ada satu lagi pertanyaan atau tanggapan. Coba kita tunggu. atau mau di kita tunjuk-tunjuk ya.
Oke, sebentar. Teteh, ada yang mau? Nah, boleh deh kita ke teteh yang istiqomah. Semuanya istiqomah ya, alhamdulillah stay sampai akhir. Kita ke teh mana nih, gak apa-apa ya teh. Ini sebelum di akhir ini kita mau sharing dulu sama satu orang. Teh Sri Nurhayati boleh? Oh ada nggak ya, coba kita cek dulu. Mungkin mau minta tanggapannya aja deh sedikit. Masya Allah. Jazakillah khair Teh Yuli. Tadi ya Masya Allah ya, ilmunya juga ya banyak banget gitu yang bisa didapat. Jadi ya menanggapi aja gitu, karena ya udah banyak banget nih gitu ya insight baru gitu ya, dan ya luar biasa gitu. Tentang judulnya tadi ya, tentang Ramadan, ternyata ya Ramadan ini tuh ya bisa nyambung seluruh aspek kepada kehidupan kita gitu ya. Jadi ya intinya mah bagaimana kita untuk terus istiqomah, ya nggak bisa sendiri gitu ya teh ya, tapi memang harus cari circle, harus cari orang-orang lingkungan yang memang mendukung gitu, karena ya kadang ketika sama-sama aja banyak ujiannya, apalagi sendiri gitu ya. Dan ya Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini ya mendapatkan apa ya magfirah, hidayah dari Allah, juga jalan untuk kita terus lebih meningkatkan diri, kualitas diri gitu. Jadi ya selesai dengan diri gitu ya, dan siap untuk melakukan perubahan besar dan melakukan hal-hal yang memang menuju kepada ridhonya Allah gitu, menuju kepada tadi goalsnya adalah menang gitu ya. Dan kan kalau bulan Ramadan ini kenapa kan di akhirnya itu ada hari kemenangan gitu ya, dan hari kemenangan itu bukan hanya di Ramadan gitu kan, tapi bagaimana kita bisa dapat nih ridhonya Allah gitu ya, dan juga memaksimalkan hidup kita gitu. Itu aja paling dari aku. Jazakillah khair. Oke, hatur nuhun Teh Sri sudah menanggapi gitu, memberi tanggapan tentang apa yang udah disampaikan gitu ya. Oke, sebelum ditutup nih, ada lagi teteh-teteh yang mau sharing? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, nggak apa-apa karena waktunya juga sudah jam 6:26. Nah, kenapa ini? Oh iya. Oke, terima kasih Teh Eva. Nah, karena waktunya juga sudah habis, paling kita mau tutup aja ya Teh acaranya. Barangkali ada teman-teman di sini yang punya aktivitas lain juga gitu yang akan dikerjakan. Nah, kita tutup aja dengan tadi nih ada quotes dari slide terakhir punya Teh Yuli. Hidup hanya sekali, jangan pergi tanpa arti. Hidup bukan tentang durasi, tapi tentang kontribusi. Dreaming, sharing is empowering. Gitu ya Teh. Oke, jadi ya mumpung kita masih punya kesempatan nih, diberi kesempatan sama Allah, diberi Ramadan di tahun ini, karena kita nggak tahu nanti akan mendapatkan bulan Ramadan atau tidak. Jadi yuk kita maksimalkan gitu ibadahnya, kita berupaya untuk makin dekat dengan Allah dengan cara tadi ya, melalui Al-Quran, kita menjalankan Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, dan mengikuti sunnahnya Rasul gitu. Dengan begitu kita bisa lebih maksimal dalam menjalankan Ramadan di tahun ini. Oke, jazakillah teman-teman semua yang sudah bergabung. Mari kita akhiri acaranya dengan mengucapkan hamdalah dan istighfar bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mau foto lagi nggak? Ada yang baru datang tadi barangkali belum kefoto nih. Sama memastikan juga ini ada yang tidur atau boleh dinyalakan kameranya lagi yuk, kita foto-foto lagi yuk. Ayo, ini waktunya keburu MATI. Oke, boleh Teh, siap. On cam dulu yang memungkinkan, harus sih wajib.
diwajibkan untuk on cam. Yuk kita foto lagi ya. Boleh? 1, 2, 3. Sudah? Yang lagi bergaya teteh-teteh ya. 1, 2, 3. Oke, jazakallah teman-teman. Tadi barangkali ada yang nggak mengikuti dari awal, insya Allah kita sharing di grup ya, yang rekaman hari ini. Mudah-mudahan bisa diakses rekamannya. Nah, barangkali teman-teman juga mau ngeresum nih apa yang sudah didapatkan hari ini, boleh ya dibikin story, dibikin resumenya gitu, terus di tag akun kita di @teduhcommunity. Sama di follow juga nih community dari Teh Yulianti ya, ada namanya Madanisa Community ya Teh ya. Nah, ya itu boleh betul. Iya, boleh di follow juga gitu ya. Di sana mungkin dari Teh Yuli juga ada banyak program-program ya Teh. Jadi teman-teman bisa mendapat ilmu baru dari sana. Oke, boleh teman-teman. Ya, barangkali yang mau lab boleh, mangga. Assalamualaikum. Atur nuhun sadayana, jazakumullah khair. Oke, teteh. Izin pamit. Assalamualaikum.